Thank you. Oke, jadi hari ini kita mau belajar mengenai handling objection ya. Jadi hari ini mengenai mengenai handle objection. Saya hanya bilang ke Bapak Ibu, namanya marketing, namanya broker, whatever, industri apapun yang sifatnya menjual, tentunya pasti akan ada namanya penolakan atau keberatan. Itu sesuatu yang wajar. Kalau Anda ditolak misalnya, atau di keberatannya harganya mahal, saya udah punya whatever apapun alasannya, kalau mental Anda nggak siap, ya maka Anda akan down, maka Anda tidak akan kuat di industri ini. Ada beberapa orang yang saya lihat di industri ini ada puluhan tahun, berarti dia udah makan asam garamnya. Jadi penolakan itu menurut saya sesuatu yang kayaknya vitamin, sesuatu yang ya biasa, wajar gitu. Semakin Anda ditolak, seharusnya Anda semakin tahu nih kenapa bisa ditolak. Ntar ada tip and triknya seperti apa. Yang ini ya, yang paling penting siapkan mental Anda. Kalau mental Anda mental tempe, kalau mental Anda nggak siap ditolak orang gitu lah, atau orangnya itu ghostingnya entah kemana, atau alasannya pembeli halu, atau pembeli yang janji-janji surga tapi nggak jelas. Kalau Anda nggak punya mental yang kuat, waduh, beratlah di industri ini. Yang utama saya bilang siapkan mental, ya mental dan pikiran Anda juga harus positif. Tuh, ya siapkan mental, karena penting. Kalau mentalnya nggak kuat di industri ini, wah, ada penolakan, keberatannya macam-macam lah. Keberatannya kita share ya, macam-macam di sini. Ya, Anda pasti akan, kalau kata petinju, analogi saya, Anda KO lah sebelum pelatih Anda lempar handuk putih, Anda udah KO sendiri. Jadi kalau kata petinju, dipukul, di jab, segala macam udah resiko petinju. Jadi kalau misalnya Anda jadi petinju, jangan pukul gua dong, itu bukan petinju. Jadi kalau Anda sebagai seorang marketing properti, ya kalau Anda ditolak, ya orang keberatan itu udah biasa, makanan sehari-hari. Makanya siapkan mental Anda. Dengan Anda punya mental yang kuat, yang kokoh, ditolak itu vitamin buat Anda gitu. Teman saya bilang semua orang punya jatah gagal. Jadi habiskan jatah gagal Anda gitu kan. Jadi kalau Anda ditolak, kuota gagal gue masih ada, maju terus sampai kuota gagal Anda habis, Anda akan sukses. Nah, ini gambar apa ya? Tolong dong dicat dong. Punya tagline-nya Pegadaian apa ya? Dicat dong. Tagline-nya apa ya? Tagline-nya Pegadaian apa ya? Dicat ya. Ya teman-teman, ya supaya kita ada interaksi antara teman. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Danu, mengatasi masalah dengan mengatasi masalah dengan masalah. Mengatasi masalah dengan masalah. Boleh. Mengatasi masalah dengan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah, mengatasi masalah doang. Ibu Nani, Rampi, ini unik ya. sorry. Ayo chat di bawah chat. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, oke. Tadi ada siapa ya? Tadi ada di sini ada Danu ya. Danu mengatasi masalah dengan masalah. Out of the box tuh. Mengatasi masalah dengan masalah. Jadi kalau Anda punya masalah, ketemu Danu, masalah Anda tambah runyem. Jadi tambah masalah, enggak bercanda. Danu nggak apa-apa. Ya, ini kita santai aja di hari keempat. Anda udah 1, kedua, ketiga udah mumet ya. Jadi dibikin santai aja. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, ini saya senang banget tagline-nya Pegadaian ya. Bukan saya promo, saya nggak di endorse sama Pegadaian dan saya tidak dapat endorse
beliau, tapi setidaknya tagline ini bisa menerap di pikiran sebagai seorang broker properti. Ya, Anda itu seorang konsultan. Anda itu adalah melayani orang, karena yang dijual sama Anda itu, ingat ya, bukan produk tapi jasa. Jasa itu dirasakan sama individu itu sampai, menurut saya, sampai dia merasakan kayak feel-nya masuk gitu loh. Makanya kalau mereka puas dengan pelayanan Anda, mereka akan menjadi corong promosi Anda yang gratis. Mereka akan ngomong ke teman-temannya, mereka akan sounding, oh saya senang tuh dilayani sama Ibu Wati, saya senang tuh dilayani sama Parano. Wah, mereka akan promosi. Jadi Anda memberikan pelayanan kepada mereka, mereka datang ke Anda untuk nitip listingan, mereka datang ke Anda untuk nanya properti yang Anda iklankan, berarti mereka ada masalah. Masalahnya kalau mereka nanya ke properti ke Anda, berarti mereka masalahnya mau nyari properti. Mungkin rumah yang mereka tempatin kegedean, mau nyari yang kecil. Atau mereka sekarang ngontrak mau beli rumah. Atau rumah yang sekarang kekecilan kurang besar, jadi punya masalah. Yang datang ke Anda adalah seorang konsultan mengatasi masalah seharusnya tanpa masalah. Jangan kadang mengatasi masalah dengan masalah tambah runyem Anda. Ya, jadi Anda sebagai konsultan itu harus membuat solusi. Ya, pernah nggak sih suatu ketika Anda punya masalah, tanda kutip ya, masalah sedikit pribadi, terus Anda cerita ke teman Anda, terus teman Anda pengennya kan nyari solusi nih dengan masalah Anda gitu kan, teman Bapak Ibu, ternyata teman Anda ngasih solusinya bikin mumet, tambah masalah kan. Makanya orang bilang kalau Anda punya masalah secara pribadi, menurut keyakinan apapun, mengadu itu apa ya? Mintalah sama yang di atas, curhatlah sama yang di atas gitu loh, minta yang di atas. Jangan ke teman lagi tambah masalah. Kalau temennya ngerti, udah pernah mengalami masa seperti itu, entah malah mumet ya. Itu quote unquote jadi pegadaian ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ya. Jangan mengatasi masalah dengan masalah, ntar Anda tidak closing. Bahaya itu. Jadi kalau udah ngelisting, udah Anda promosi di rumah123.co, mau primary maupun secondary, terus ada pembelinya, survei ke lokasi, lihat, terus dia punya ekspresi keberatan. Keberatannya ntar kita sharing di sini ya, macam-macam keberatannya. Ya. Kalau orang punya ekspresi keberatan, itu pertanda orang itu tertarik. Pertanda orang itu minat. Pertanda orang itu ada ketertarikan terhadap properti tersebut. Jadi keberatan adalah ekspresi yang menarik. Bisa dibayangkan kalau Anda seorang broker atau seorang agent properti atau Anda yang marketing developer ya, ada disebutnya bebek hanyut datang ke Anda punya rumah contoh atau ke in-house, ke marketing gallery, terus Anda bawa ke rumah contohnya, terus si customernya tidak ada ekspresi, tidak ada apa ya, Pak, menurut Bapak gimana? Diem aja, terus ditanya Bapak mau bayarnya KPR, cicilan atau cash, diem aja kan susah. Ya, justru kalau saya bilang Anda harus melihat gerak-gerik tubuh dia, intonasi kata dia, cara gaya bicara dia, alasannya dia. Jadi kalau dia alasannya contoh ekspresinya salah satunya keberatannya, oh harganya terlalu mahal. Ini sering terjadi. Oh harganya terlalu mahal. Oh berarti dia keberatan di harga. Pertanyaannya bagaimana nih caranya mengatasi kalau dia keberatan di harga. Ya ingat, keberatan adalah ekspresi yang paling menarik. Ya, jadi kalau tidak ada keberatan, ya 1001 sih mungkin ya. Saya pernah ketemu orang closing, dia lihat nggak banyak ngomong, Pak gimana Pak, mau cash mau KPR, cash aja gitu loh. Bayarnya DP-nya berapa Pak? Maunya berapa? Ada, saya ketemu 1001. Kita kan bukan beli barang di Carrefour yang nggak boleh ditawar. Kita kan beli properti tentunya ada negosiasi, ntar belajar negosiasi siang kan. Ada penawaran, apalagi emak-emak atau ibu-ibu. The power of emak-emak ya. Emak-emak itu ibu-ibu tuh kalau nggak nawar nggak abdol, pasti dia akan nawar. Ya, ada kepuasan walaupun turunnya sedikit gitu. Nah itu secara psikologi Anda harus paham ya. Keberatan adalah ekspresi yang menarik.
Oke. Keberatan apa ya yang sering terjadi di lapangan? Keberatan apa yang sering terjadi di lapangan? Nah, ini ntar saya akan bahas. Ini bisa aja nih kalau kata presentasi, 4 dari ke 7 bisa lari ke 4, dari 4 bisa lari ke 10. Ya keberatannya macam-macam. Tapi saya bilang ke Bapak Ibu, sahabat RRI yang hari ini ikut training, keberatan apa yang terjadi di lapangan? Yuk ketik, tik, ayo silakan chat. Apa keberatannya yang sering di lapangan? Dicat, dicat. Ayo, supaya interaktif ya. Supaya interaktif ya. Apa keberatan di lapangan? Ayo, Ibu Wati, apa yang lainnya? Ini kalau nggak punya keberatan berarti jago-jago ya. Minta gratis torrent, minta gratis torrent. Nah, mengatasi tamu minta. Arif, minta gratis torrent. Oke. Harga dan layout rumah Edwin, Joshua Parulian. Harga mahal. Harga lagi, apalagi Yogi, Rano mahal, Rere mahal, Yogi accessibility, oke. Tempat lain lebih murah, oke. Accessibility mahal. Nanti kita rangkum ya. Harga dan banyak renov, Iwan Tayu Wijaya. Oke, Pak Iwan. Harga dan banyak renov. Ntar itu ada teknik untuk menurunkan harga. Biasanya ini secondary. Saya bicara dengan suami dulu. Boleh. Mahal. Harga rumah subsidi tapi nasabah mintanya banyak. Udah dikasih 2 minta 4 ya. Tadi dikasih 4 dia minta 10 ya. Tusuk sate, parkirannya susah, nggak dapat parkir. Harga sudah oke, tapi layout rumah tidak cocok. Oke. Legalitas bermasalah. Ini unik nih. Kalau bicara legalitas, Ibu Yuli. Mungkin kemarin Pak Asen udah bahas ya, Pak Widianto ya, untuk legalitasnya ya. Jadi broker properti itu harus melek hukum. Kalau enggak, wah ngeri-ngeri sedap ya. Karena berdasarkan pengalaman saya sih bukan berapa kali ya, pernah dipanggil polisi, pernah di sini, ini baru beres sidang misalnya, ada kasus. Sedikit sharing lah ya, legalitas sangat penting di industri ini. Makanya belajar legalitas, makanya saya bilang 2 jam untuk Pak Aseng itu nggak cukup, seharusnya 1 hari full mengenai legalitas. Ya, legalitas bermasalah. Tidak ada komen lihat, tidak ada komen lihatnya cepat. Tidak ada komen lihatnya cepat. Memang kemarin cepat-cepat tuh Wati, dia mau beli apa mau survei doang, apa dia TTS, tanya-tanya saja gitu ya. Oke. Agen lain kok pasti komisi lebih murah. Nah, itu ntar bicara Pak Andre mengenai kode etik itu yang dibahas di hari pertama. Agen lain kok kasih komisi lebih murah ya. Jadi pri berayaran KPR. Hadap rumah tidak sesuai keinginan. Rumah oke, hadap rumah nggak cocok. Vendor tidak jadi jual. Agung. Lu ngelisting gimana, Gung? Pertama kali ngelisting, gitu kan? Mastiin listingnya tuh, ya. Udah ada penawaran serius, udah ada pembeli serius, ditawar-tawar, ada juga nih, harganya naik atau vendor tidak jadi dijual. Ada seperti itu. Banyak kan masalah-masalahnya banyak nih. Kamar kurang banyak, hadap rumah nggak cocok, pajak dan biaya lain mahal-mahal. Kalau kita bicara pajak tuh udah ada standarnya, ya. Nggak bisa ditawar ya. Yang bisa ditawar mungkin ini ada notaris kemarin yaitu biaya notaris, akte jual beli balik nama. Tapi kalau pajak itu udah ada rumusnya. Pajak nggak boleh ditawar, Pak. Ada sekarang kan lagi dari pemerintah ada namanya itu pajak yang primary market yang di bawah 2 miliar itu free. Di atas 5 sampai 2 itu dapat diskon 50% untuk pembeli pertama. Setahu saya itu DKI Jakarta. Ya, jadi ada program-program dari pemerintah, tapi nggak semua daerah ya. Karena ini kan nggak semua dari Jakarta ya. Pajak dan biaya mahal. Penjual meminta DP besar untuk penelusuran outstanding di bank. Ini biasalah. Ya, antara ada sistemnya. Ini mungkin materi yang kemarin tuh mengenai kalau misalnya KPR itu si pemiliknya
sertifikatnya disekolahin di bank, dia punya outstanding sekian M, terus harus dibayar dulu. Nah itu kan tentunya itu bicaranya ke legalitas, tentunya harus ada namanya PPJB di hadapan notaris. Ya. Maksudnya minta free biaya KPR, maksudnya minta free biaya free. Kalau kita bicara mengenai yang udah kerjasama dengan bank ya, itu ada namanya provisi 1%. Itu provisi 1% itu kalau bank udah kerjasama dengan dengan broker yang tanda kutip anggota AREBI dan besar, misalkan di situ kita ada KPR. Ya ada provisi 1%. Nah, itu kalau dinego tinggal Anda dengan member broker Anda, dengan principal Anda, dengan AO-nya bank tersebut. Ya kalau diminta gratis janganlah. Anda mau dapat apa gitu ya. Dana kepakai buat yang lain alias nggak jelas, itu halu. Banyak pembeli halu, banyak ghosting, ya pura-pura gitu ya. Ini di lapangan nih. Saya sering kerja, saya pernah ngalamin. Ini barusan kemarin saya ngalamin. Barusan 3 hari yang lalu, ini kayaknya pembeli halu nih. Harganya udah deal, sekian ratus miliar. Pertanyaannya pembayarannya nggak jelas. Nah, saya ajak ke notaris nggak mau. Pokoknya Bapak cek aja di rekening Bapak udah masuk ke Pak sekian ratus, DP-nya 19 miliar. Bisa dibilang DP 19 miliar. Duit kan kalau DP ini. Ini halu. Banyak, ntar harus paham nih. Jadi Anda punya tenaga, Anda punya waktu, jangan Anda curahkan ke orang-orang yang memang notabene itu, maaf ya, tidak menghasilkan buat Anda, capek. Anda layani, ternyata cuma PPS doang, halu, buang waktu. Jadi Anda harus pintar nih. Wah ini nih, serius nih. Ini mau beli nih. Oh alasannya di harga nih. Saya kasih solusi seperti apa, nanti kita bahas ya. Yang lagi repot tidak truk bank. Ya ada seperti itu. Mungkin kan sekarang ada Parampi ya. Ada namanya cek BI checking dulu ya. Atau kemampuan dia bayar itu seperti apa. Kan sepertiga gaji atau sepertiga penghasilan atau bisa di backup oleh orang tua. Banyak ya. Banyak banget apa namanya kendala-kendala di lapangan. Tapi yang paling banyak yang saya rangkum di sini yaitu mengenai harga mahal tuh harga. Ya, ntar kita bahas. Nah, kenapa mereka harus beli dengan ketemu harganya mahal? Ya. Ini banyak ini ya, banyak istilahnya curhat pribadi. Harga saja sedikit Pak. Tiba-tiba ownernya bilang kayaknya salah harga deh. Karena hutang di bank lebih dari harga yang diajukan owner. Mabuk. ini curhat. Ini Buati punya pengalaman kalau gini. Kalau pengalaman pribadi itu chatnya udah berbeda. Yang kita share lah berbagi ya. Mungkin masing-masing ada metodenya, ada caranya, tapi setidaknya cara saya mudah-mudahan bisa apa ya, bisa sedikit mengenai hal-hal yang di atas tadi ya. Banyak banget nih kendala-kendalanya teman saya nih. Ya, terlalu bicara dengan legalitas KPR ya, ntar saya sounding aja dikit ya, karena sebelumnya kan udah dibahas mengenai legalitas, sebelumnya udah dibahas mengenai kenotariatan. Jadi pajak pembeli, pajak penjual, biaya-biaya kan udah dibahas ya. Mungkin kalau yang saya bilang tadi, biaya yang bisa dinego tuh ya biaya itu notaris bisa dinego, tapi tergantung notarisnya ya. Tidak kalau notaris bank sih dia sudah punya standar. Nah, cara mengatasi keberatan yang paling umum di lapangan dasarnya, ntar boleh. Terus saya tanya nih yang berhubungan dengan ini, saya tanya. Ini Saripudin lucu ya, Saripudin ya. Saya pernah gagal gara-gara nama klaser sama dengan nama mantan suami saya. Segitunya dalamnya. Gila ya, dalam banget ya. Saya ulangi lagi ya. Saya pernah gagal gara-gara nama klaster sama dengan mantan suami saya. Dalam banget. Sampai segitunya Saripudin itu buyer lo ya. By the way, unik ya. Jadi nih, cara mengatasi keberatan yang paling umum di lapangan. Tadi bilang, saya bicara mengenai harga karena banyak di harga ya. Mahal Pak, harganya Pak mahal, harganya lebih murah Pak, gitu kan. Kalau ini produk biasanya yang primary market, ya primary market sih seharusnya harga sama ya. Kadang-kadang ada quote on quote, ada oknum tertentu dia menurunkan harganya, mengorbankan komisinya, itu kode etik lagi.
Makanya punya asosiasi mengatur namanya kode etik. Kalau kita bicara harga, ya satu, kalau saran saya, Anda harus keluarkan value. Ya, kan Anda kemarin udah belajar valuation dari Pak Prano ya, menghitung nih, ya ada namanya luas tanah, luas bangunan, faktor pendukung properti tersebut yang primary sendiri. Anda harus bicara value. Ya, kalau Anda di primary market jualan produk primary market, Anda bilang fasilitas developernya itu apa? Bicara value, keuntungan, fasilitasnya kan Anda yang tahu tuh produknya. Anda bicara accessibility, Pak, aksesnya di sini dekat ke jalan tol, Pak, cuma 3 menit. Akses di sini, Pak, dekat LRT. Pak, akses di sini, Pak, ntar kalau ini jadi, ini ada rencana A, rencana B, ada pemungkit, ntar harganya akan naik. Ingat ya, bicara value, keuntungan. Di otak customer, untung kalau beliin. Nah, makanya masalah keberatan harga itu akan tertutup. Kedua, kalau tetap value-nya Anda sampaikan, mereka masih keberatan, di secondary misalnya, Anda bilang, ya tadi ada yang bilang layout-nya nggak cocok, kalau bicara layout, itu bisa dirubah lah. Ya, tapi kalau bicara lingkungan itu agak berat. Karena lingkungan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau layout penataan bisa dirombak. Jadi bicara accessibility, lingkungannya di sini Pak, kompleks Pak, klaster Pak, aman dan nyaman, dan tidak banjir. Accessibility-nya, bicara value, keuntungan buat si pembeli. Makanya sebelum Anda ngelisting, sebelum Anda dapat properti, Anda harus tahu kelebihan properti yang Anda tawarkan. Kalau semakin banyak orang keberatan, Anda bisa mengcover, bisa menghadapi, bisa menangani atau mengatasi keberatan tersebut, itu udah step awal Anda untuk bisa closing. Ya, makanya saya bilang lagi, value-nya, ya keuntungannya, kelebihannya, dan Anda bicara step 3 penawaran itu dengan harga sistemnya. Contoh, Pak, kalau primary market ya, Pak, kalau Bapak belinya cash, dapat diskon loh Pak, 5%. Pak, sekarang developer lagi mempermudah loh Pak, DP-nya dicicil Pak, 12 kali, 24 kali. Selanjutnya tahun kedua, 24 kali, baru Bapak bisa mengajukan lewat KPR Bank. Pak, kita kerjasama dengan Bank Niaga. Pak, kita kerjasama dengan Bank BCA. Pak, kita kerjasama dengan Bank A, B, C, D. Dia lagi dapat ini loh Pak, lagi suku bunganya lagi bagus loh Pak. Jadi Bapak bisa dicicil loh. Bapak DP-nya sekarang ada DP bisa 10%. Sebenarnya udah DP 0% ya. Bank agak susah nih pemerintah udah bikin aturan seperti itu. Ada beberapa yang diaplikasikan, tapi ada beberapa bank juga yang keberatan. Kasih value, kasih cara, kasih solusi. Ya, kalau harganya Pak beli cash dapat diskon atau dicicil panjang. Ada juga saya punya listingan developer kecil. Developer kecil itu dia bangun 20 rumah, bangun 5 rumah, bangun 10 rumah. Ya, dia boleh dicicil 3 tahun loh. Ya, jadi bikin PPJB, nggak pakai bank. Ada yang sekarang kan, gua nggak mau riba, gua nggak mau pakai bank konvensional, gua mau pakai bank syariah, ya. Atau dicicil aja, ditarik panjang selama 3 tahun. Ada, nggak semua ya. Itu solusi. Jadi ada buat pasangan-pasangan tertentu yang mereka merasa keberatan. Jadi kalau kita bicara harga, kasih value, kasih sistem pembayarannya. Jadi Anda kasih opsi, Anda kasih apa ya? Kasih solusi. Ya jangan tadi bilang tuh, ingat kan, mengatasi masalah dengan masalah tambah ini. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dia datang punya masalah, Anda itu anggap aja seorang dokter. Jadi kan ada pasien datang kan dia punya penyakit. Sebelum dikasih obatnya kan Anda harus diagnosa. Sakitnya apa ya? Ditanya, terakhir minum apa, makan apa, gejalanya apa, baru Anda kan kasih obat. Sama, Anda sebagai seorang di industri properti, Anda harus nanya, oh kendalanya mengenai harga. Ya, banyak ya, di sini aja pajak. Kalau pajak mungkin nggak bisa dinegosiasi, Pak Yogi ya. Pajak udah ada standarnya ya, jadi pajak PPh-nya ada berapa, balik namanya dia apa PNBP-nya ada berapa udah ada. Kalau pajak mungkin yang dinego-nego itu ya biasanya notaris nggak semua ya, tergantung kedekatan Anda ya. Rumah oke, hadap rumah nggak cocok. Kalau kita bicara hadap rumah biasanya mereka feng shui. Jadi gini,
Berdasarkan pengalaman saya, ada namanya decision maker, pengambil keputusan. Suami istri datang ke satu rumah, ini secondary ya, terus dia cocok, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Pengambil keputusan itu orang Feng Shui. Saya pernah transaksi kurang lebih 8,4 miliar transaksi saya di Rawamangun. Ternyata pengambil keputusannya bukan orang itu. Pengambil keputusan itu orang Feng Shui, dan Feng Shui-nya itu adanya di Bali. Sebelum datang ke Indonesia, dia minta nunggu waktu sebulan. Harga udah ketemu, tapi dia nggak mau DP, dan dia nggak mau. Kalau kata pensiun saya oke, saya akan kasih tanda jadi, Pak Margo. Jadi kita nunggu sebulan, karena pensiunnya itu katanya sih rame, banyak dipesen lah. Pensiun yang bagus, I don't know lah. Pensiunnya datang, ya dalam waktu sejam dia lihat, setengah jam lah dia lihat. Pensiunnya bilang gini, oke, langsung deal. Harga udah ketemu, kalau pensiunnya nggak oke, saya yakin nggak bakal oke nih. Si pemilik udah nelfonin dulu, gimana Pak? Itu kadang-kadang feng shui. Jadi kalau ini cocokin nih, kadang-kadang saya cari rumah yang hadapnya ke tenggara, saya cari rumah yang hadapnya ke selatan. Atau bisa juga pengambil keputusannya anaknya. Ya, bapak ibunya suka, kalau anaknya nggak suka juga nggak bisa. Makanya bapak ibu sebagai seorang broker pas di lapangan, ya lihatin nih, siapa pengambil keputusannya. Nah, ada juga pengambil keputusannya suami. Tapi kalau istrinya setiap kali tawarin mau lihat, setelah istrinya lihat buang waktu tuh. Saya pernah gitu, Bu, kalau ibu mau lihat dengan suami ibu, karena istrinya segala sesuatunya suka, tapi pengambil keputusan suami. Kadang pengambil keputusannya bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan feng shui. Siapa pengambil keputusannya itu mertua orang tuanya. Karena dia akan dibeliin properti sama orang tuanya. Jadi orang tuanya harus diajak. Ada seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu Anda harus tahu. Jadi jangan sampai buang waktu Anda punya effort, Anda punya apa ya yang harus Anda prioritaskan gitu. Ya. Oke, saya sebelum lanjut, saya Bu Wati boleh dibuka mic-nya Bu Wati, saya mau nanya dong. Iya Pak. Nah, gimana Bu Wati? Ayo. Jadi harga sesi sedikit tiba-tiba Anda bilang kayaknya salah harga gimana Bu Wati nih? Sharing di sini kita kasih Iya solusi ini sedikit. ya ini baru ini Pak kejadiannya. Jadi kan saya nganter satu investor karena dia baru jual rumah, berarti kan ada uang cash ya. Ya, betul. Nah, ya pada waktu itu dia nanya, ada nggak yang budgetnya sekitar se-M lah nego gitu ya, di bawah se-M. Terus saya liatin beberapa tempat, dia suka satu rumah. Terus akhirnya dia langsung nawar sih di situ, langsung nego. Karena yang buka pintu itu menantunya. Terus udah gitu, akhirnya karena si menantu itu kan teman saya juga gitu ya. Terus si bayarnya bilang, ini bisa berapa? Netnya aja, katanya saya nggak mau panjang lebar. Terus dia bilang, ya saya harus bilang ke papa dulu, nanti dikabarin ya. Nah, udah gitu, akhirnya besoknya dia ngabarin ke saya, dia bilang 900 gitu. Terus udah gitu saya sampaikan, terus katanya si buyer bilang, udahlah pokoknya 800 dari saya kontan loh, katanya nggak pakai KPR segala, pokoknya kontan. Terus udah gitu, karena saya juga kenal sama papahnya gitu ya. Jadi saya langsung hubungin, Om, ini buyer nawar nih Om 800, dari Om dapat berapa bisa turunnya. Terus si Omnya bilang, ya udahlah 8,5 aja, katanya gitu. Terus udah gitu, Om, ini kan udah deket ya, dari 800 penawaran, Om 8,5, selisih 50 doang, udah gitu. Ya saya mediasi dengan ini telepon telewicara gitu ya. Jadi kita undang gitu, saya add lagi si buyer. Akhirnya kita bisa bertiga. Nah di sana buyer langsung chit-chat tuh sama si owner. Nah pada waktu chit-chat sama owner, akhirnya owner bilang ya nanti dibantulah, kamu naikin dong dikit. Akhirnya si buyer naikin 810. Kan 810 ke 850 itu selisih dikit ya. 40. Tinggal 40. Tapi memang rencana ada naik juga dari si buyer. Udah gitu, tutuplah telepon. Besoknya saya nanya, Om, ini buyernya minta data-data ya Om, kayak misalnya bentuk tanah seperti apa gitu. Terus udah gitu, terus NJOP berapa Om, nanti tolong PBB dikirim. Tiba-tiba si Omnya langsung bilang ini semua urusan sama anak saya ke banknya, nanti kamu bicara ya sama anak saya. Jadi saya bicara lagi sama anaknya yang paling besar. Nah ternyata si yang paling besar ini, si bapak ini yang ngurus-ngurus ke bank, dia bilang gini, mau dijual gimana ya katanya.
840 apa selisihnya gitu, 840 selisihnya. Mm-mm. Mau dijualnya gimana? So kamu pikirin, emang kenapa ya Kak? Saya bilang, ya karena kan itu ke bank aja kita udah 850, belum bayar kamu komisi, belum. Oh, No kan oh iya, iya, saya di iya, situ jadi bingung, iya, aduh ini si iya, Om gimana urusannya, terus iya, akhirnya saya bilang coba deh ngobrol dulu deh sama Om Kak, saya bilang iya, baiknya iya, iya, gimana karena ini kan penawaran iya, kan nggak main-main. iya. Jadi akhirnya si Om bilang iya kayaknya saya salah begitu Pak. Mm-mm. Iya, bener, Ya batal. bener, bener. Bukan batal, tertunda. Ibu jangan bicara batal, ntar Oh ini udah, saya udah clear kan, saya udah clear tertunda. kan Pembeli ke, ibu ntar beli ke yang pembeli. lain. Enggak, Nggak, pembeli ibu maksudnya jangan saya udah dibilangin sampaikan beli yang ke lain. pembeli Oke. bahwa ternyata Omnya salah salah hitung, Iya, akhirnya iya, si pembeli, oke. oh kalau begitu belum Iya, jodoh, iya, dia bilang gitu, iya. dan beli tempat lain. Ya, Jangan tetapi sih buat sampai. saya tetap tetap sih buat saya akan salihkan pembeli gitu. Cuman Iya, untuk pembeli yang ini berarti ya sudah karena pembelinya sudah beli di tempat lain. iya. Oke, pengalaman itu guru yang sangat berharga ya. Artinya si Om itu nggak tahu tuh outstandingnya di angka berapa. Cap jual aja 900, 8,5. Oke, padahal outstandingnya 8,5. Belum bayar pajak, belum bayar Ya, komisi. Mau dapat apa gitu. Seharusnya ya, dicek dulu. Mungkin awal ya malah awal jadi buka nombok. harga itu dia tuh mungkin tidak koordinasi. Dia tidak paham. Akhirnya ada pembeli yang serius. Ya, untung dijelasin dengan detail. Kadang-kadang ada pembeli yang marah loh Bu. Kita dimaki-maki ada Ya, loh Bu. Ya ini mungkin betul. pembeli ibu, mungkin investor udah paham ke ibu, udah ada hubungan ini, mungkin ada hubungan udah sering, jadi mereka paham. Ya buat pengalaman Ya, lah, buat teman-teman yang lain juga. Ya ini mungkin kalau saya bicara di awalnya di listingnya, di kita ngelistingnya nih, jangan sampai pas dia punya keberatan ternyata di awal listingnya kita nggak pastiin. Dia outstandingnya berapa kan? Kalau dia punya outstanding kan ada biaya-biaya minimal kan dia harus ada profit lah. Ya, saya pernah kok ngejual, dia udah biaya-biayanya harganya 2 miliar, dia profitnya daripada disita bank nggak dapat apa-apa, dia dapat duit cuma 60 juta diambil. Tapi dia ada untungnya 60 juta setelah dibayar komisi semua-semuanya. Bu, ini ibu kalau gue jual segini, ibu cuma dapat uang 60 juta. Bu. Ibu kalau nggak jual minggu depan ibu dilelang loh. Ibu nggak dapat apa-apa loh. Gitu kan, dijelasin ini. Nah, akhirnya dia daripada yang nggak dapat apa, dia dapat 60 juta. Kalau ini bukan dapat 60 juta, dia malah nombok loh. ya. Ya, Waktu itu pernah Pak, sedikit lagi ya Pak, saya jelasin. Waktu itu pernah saya juga bawa pembeli ya. Nah, justru saya dengar dari kakaknya itu bahwa hutang ke bank itu 800 gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang jadi menimbun ya, jadi 8,5. ya, Jadi saya waktu itu ngobrol sama si kakaknya, belum lama sih, cuman dia bilang 800 ke bank nutupin. Jadi ya kalau di situ intinya masih nggak masalah, harus nggak usah ada kelebihan buat keluarga. Yang penting hutangnya beres gitu. Udah ada pembicaraan seperti itu, tapi saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba yang terakhir itu menimbun. ya Ya memang gitu. kalau bank Bu tiap hari Bu berbunga Bu. Makanya kalau kita melunasin ada namanya outstandingnya tanggal berapa, dia akan tutup. Karena per hari itu bunga berjalan. Ya, ntar dengan Ya, kawan kita itu mungkin lebih detailnya mungkin ke materi lain ya. Ntar makanya ya, sesi legalitas ini termasuk itu panjang banget. Tapi setidaknya kita bicara handle objeknya. Oke Ibu Wati, ini ya. ada Ibu apa Bapak Liu Chai Huang, sorry nih, Liu Chai Huang itu Ibu ke Bapak, maaf. Owner di luar negeri, puasa ke adik yang owner. Jadi si ownernya di luar negeri, puasa ke adik owner, tapi anaknya owner ikut campur agent, notaris bank dia nggak percaya. Nah, ini ke legalitas lagi nih. Ini ngalamin juga seperti ini ya. Siapa ibu atau bapak Liu tinggal meyakinkan, oh ibu ya ibu Liu, saya baru dibuka soalnya tadi nggak kelihatan ininya. Ibu nggak kelihatan. Uh, Bolehlah ada waktu 5 menit deh. Ya, coba ibu cerita dikit mungkin saya bisa kasih solusi. Ibu Liu, ini pengalaman dari teman-teman bagus. Mic-nya dibuka kali ya. Mic-nya dibuka. Iya Pak, sorry. Ya, ini case-nya udah berbulan-bulan Pak, tapi belum beres-beres. Sampai kemarin pun salah karena itu SPK-nya lupa diperpanjang Pak. Tapi si orang bank itu bilang di akad kemarin, baru kemarin kita akad. Udah akad pulang, dia bilang itu intinya lupa perpanjang Pak. Jadi kita dikejar-kejar terus sama si pemilik, si pembeli sama si pemilik. Ya. Bisa seperti ini. Kalau misalnya masalah bank kan bukan utuh-utuhnya salah kita ya Pak ya. Yang masalah
itunya nggak diperpanjang. Padahal kita udah kejar-kejar bank terus kan. Kita selalu tanya. Bank SPK Bank tuh ada waktu sebulan, ada lebih. Kalau misalnya habis, dia akan pulang lagi dari awal. Iya, tapi banknya lupa katanya Pak. Itu dia tanda jadinya itu Mei tanggal 28. Karena si ownernya di luar negeri kan agak repot kan ngurusnya, karena kuasa harus ke Komjen lagi, ada kemarin sempat PPKM lagi, semuanya. Iya kan kata kalau mereka nggak datang kan harus ada persetujuan dari Komjen di sana ke tempat, baru dikirim ke kita, gitu kan, sebagai ininya. Jadi ntar memang apalagi ntar legalitas ya, kalau bicara ahli waris ribet, ini anaknya ikut campur. Iya, anaknya ini begini. Ya itulah seorang broker tuh harus ngerti psikologi Bu, harus karakter orang tahu, sistem pembayaran tahu, sistem di bank gimana. Maka harus broker itu ya harus profesional tuh seperti itu, belajar gitu. Ini unik nih. Ya sering saya ngalami kayak begini, orangnya di luar negeri nggak datang, Komjen di sananya juga dia malah pernah loh ada ownernya di tengah laut, karena dia harus pakai satelit bisa komunikasi. Pasti mendarat di mana Bu, pakai Komjen setempat nunggu loh berminggu-minggu. Iya, ngerinya itu juga ini loh Pak, maksudnya katanya saya ini kenal penjabat, saya itu kenal polisi, om saya aja pernah saya masukin ke penjara. Jadi kata siapa? Anaknya itu kayak ngerti hukum, tahu posisi, tetap kenal pejabat. Jadi kayak kita tuh kayak diancam-ancam gitu. Kalau misalnya itu nggak benar gitu, kita bisa ini. Dia sebenarnya dia sama tantenya ada mungkin nggak deket ya. Gini Bu, selama Ibu sistemnya Ibu pakai dengan benar, ada listingnya Ibu lengkap, pembicaraannya Ibu. Kalau di WhatsApp jangan dibuang ya, karena ntar kalau di pengadilan ada 2 alat bukti. Saya pernah juga Bu di kronologisnya saya sampaikan semua. Selama Ibu aturannya dipakai, tidak ini Ibu don't worry Bu, jangan takut. Apalagi kalau member broker Ibu, prinsipal Ibu support, Ibu jalan. Karena REB sendiri kan punya konsultan hukumnya Ibu ya. Ntar Ibu DPD mana, misalnya DKI, Ibu dari mana, ntar Ibu tanya aja ke sekretariatnya yang masing-masing DPD, itu kita akan bantu secara hukum Bu. Ya. Oh iya Pak. Ini nanti telepon lagi. Saya nggak ngebahas ke sana nih hari ini, ada objek ini urusannya Pak Aseng nih. Ini bukan ranah saya nih ya. Oke, ya Ibu Liu ya. Tapi setidaknya pengalaman buat teman-teman ya. Oke, thank you Ibu Liu. Ibu Nani, kalau saya sering terjadi, udah lihat-lihat sama saya, tahunya beli di tempat lain. Kasihan deh lu. Karena melihat pelang, pada itu konsumen sudah karena servis dengan baik. Ini sering terjadi sih memang. Jadi konsumen itu sering jajan, Ibu udah layani, menurut Ibu dengan baik, ternyata konsumen itu beli tempat lain. Kalau saya bilang buyer belong to the market ya. Jadi pembeli itu bisa kemana-mana. Bisa juga pembeli bukan beli ke agent lain, bisa juga beli ke teman agent kita yang sesama kantor gitu kan. Tergantung sistem kantornya masing-masing ya. Kalau saya fight aja siapa yang bisa melayani itu yang berarti Ibu tinggal servis pelayanan aja Bu. Sering keep kontak Bu. Makanya ada tip and triknya yang saya jelasin Bu di bawah. Dan apa sih yang kita lakukan supaya customer tuh tetap melekat di hati Anda gitu. Kalau kata lagunya Ari Lasso, kalau hatinya udah tersentuh maka pasti akan ingat Anda. Ya. Oke, next lanjut ya. Ini waktu saya tinggal dikit lagi, tinggal sampai jam berapa ya? Gue lupa ya hari ini. Kalau saya suka lupa. Sampai jam 11.30 sudah 45 ya. Tolong ingetin saya kalau udah ngomong suka lupa saya. Oke, ada keberatan palsu, ada keberatan nyata. Oke, waktu yang tepat untuk follow up buyer setelah bisnis ntar saya kasih gambaran ya Pak Ahmad ya. Ibu Nani ntar saya kasih jawaban ya. Itu jawabannya sebentar ada di sini semua. Kurang lebih seperti itu. Tadi yang saya lihat, aduh ada yang bocor. Bilang bisa dibantu yang bocor tolong. Yang bocor tolong. Jadi ntar yang saya lihat tadi kebanyakan alasannya karena harga, karena mahal. Jadi ntar itu yang saya kasih tip dan triknya. Ada keberatan palsu, ada lagi keberatan nyata. Jadi saya cuma bilang ke Anda sebagai seorang marketing, seorang broker, ingat ya, mulut Anda 1, telinga Anda 2. Anda harus banyak bertanya dan Anda banyak mendengar. Jangan banyak ngomong, jangan nyerocos. Ya, Anda nanya, Pak, Ibu, menurut Bapak Ibu, rumah ini setelah dilihat bagaimana penilaiannya? Dia akan jawab tuh panjang. Tapi kalau Anda nanyanya, Pak, Bu,
menurut Bapak Ibu rumah ini suka atau tidak? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Makanya kalau saya bikin janji, Pak, hari ini kita lihat rumah pagi apa siang, Pak? Kan dua-duanya oke kan? Oh, siang aja, oke. Jam 1 apa jam 2? Gitu loh. Atau kalau saya di primary market dulu, Bapak mau ngambil 3 unit atau 4 unit? Ah, banyak amat, 1 unit aja. Jadi pertanyaannya, dua-duanya pasti dia beli. Gitu loh. Ya, harus pintar bertanya. Ntar ada keberatan palsu. Lihat ya, lihat gerak-geriknya dia. Kalau dia menjawabnya biasanya pakai jeda, dia mau mikir apa ya, gue mau bohong. Ya, biasanya kita kalau di WhatsApp nggak kelihatan ya, kalau ngetik kan dia bisa kelihatan ya. Tapi kalau ketemu via Zoom atau ketemu, itu ada orang punya keberatan palsu yang dimana alasannya kadang-kadang Anda harus cermati yang tadi bilang. Ya, alasannya inilah saya mau bilang-bilang isi saya dulu lah. Saya mau bicara orang tua dulu, itu sering terjadi. Tapi yang paling inti, keberatan nyatanya seperti apa yang Anda harus gali. Yang tadi kok keberatan tentang harga. Dia udah suka, udah senang, tapi dia nggak mampu. Dia mau, tapi nggak mampu. Kemampuan dia 1 miliar, Anda tawarin 4 miliar, ya jauh lah. Kemampuan dia 1 miliar, Anda tawarin 1,2, kan masih ada gap tuh 2 juta. Ya mungkin Anda kasih solusi untuk KPR, kasih solusi untuk cicilan. Mampu dan mau. Kalau dia mau tapi nggak mampu, ya itu karena bayar halu. Nawar, tapi dia nggak mampu. Kemampuan dia nggak ada. Jadi ingat, keberatan nyatanya dia apa? Oh, keberatannya karena feng shui. Oh, keberatannya karena orang tua. Oh, keberatannya karena keberatan nyata yang Anda harus lihat ya. Jadi kalau mereka punya keberatan, jangan keberatan palsu. Gali lagi, tanya lebih dalam, tanya lebih deep lah ya. Kenapa Ibu Bapak? Tanya terus. Tanyanya jangan terlalu Anda mempres dia ya, ketahuan nih, ini mau kepo nih tahu. Tanya kenapa ya Pak ya? Menurut Bapak Ibu kenapa ya? Kira-kira keberatan harganya, kira-kira Bapak punya uang DP di angka berapa? Mungkin saya bantu. Terus tanya. Ingat ya, mulut Anda 1, telinga Anda 2, Anda banyak mendengar. Semakin banyak dia ngomong, Anda akan semakin tahu ke arah mana dia keberatannya. Oh, keberatan nyatanya ternyata ini nih, di harga. Oh, keberatan nyatanya ternyata dia ada kendala di keluarganya. Harus ada persetujuan dari bapaknya yang di luar kota. Oh, keberatan nyatanya karena dia accessibility-nya, dia suka rumahnya. Cuma lingkungannya dia nggak suka, lingkungannya kumuh. Kaget saya. Ada keberatan. Ada yang bocor lagi, kaget. Bapak Ibu di kontrol yang bocornya. Maaf Pak Marco. Nggak apa-apa, untung gue nggak penyakit jantung. Kalau enggak udah lagi ngajar, seorang anggota RRI lagi ngajar, terkapar. Ya, waktu yang tepat ya, jadi seperti itu, cari keberatan nyatanya, gali keberatan nyatanya. Jadi keberatan nyatanya tahu, Bapak Ibu gampang untuk ngasih solusi. Ingat ya, kita itu mengatasi masalah tanpa masalah, jadi memberikan solusi ya, seperti itu. Nah, nggak apa-apa Bu Nani, wajar Bu Nani ada yang berisik, nggak apa-apa ya, santai aja. Oke, itu ada. Setelah itu Anda memberikan jawaban ya, terus Anda amati. Ini kurang iya. Orang setelah memberikan jawaban yang kuat, amati ya. Coba Anda tanya anak Anda di sini deh. Ya. Kalau dia misalnya bohong habis main, mungkin sekarang kan lagi kayak lagi pada di rumah ya. Misalnya dulu sebelum ini mereka main, ditanya sama Anda deh. Kalau dia bohong kelihatan kok gerak-geriknya. Ya. Jadi Anda amati jawabannya. Ya, setelah Anda tanya dia, amati jawabannya. Jawaban yang kuatnya apa? Oh, ternyata memang keberatannya dia di titik ini nih, di orang tuanya. Anda paksain dia suka untuk beli, nggak bakal beli, nggak bakal DP. Karena orang tuanya pegang peranan. Berarti orang tuanya harus lihat lagi. Orang tuanya harus datang. Kayak saya bilang, ini aku dia udah ketemu, tapi dia nggak mau DP. Kenapa? Karena pengaruhnya di feng shui. Feng shui-nya dia benar-benar feng shui. Kalau kata feng shui-nya oke, dia pasti oke. Berarti kuncinya di feng shui. Saya tungguin itu 1 bulan, 2 minggu lebih lah. Ya 1 bulan kurang. Kalau feng shui-nya enggak, ya udah nggak bakal jadi. Walaupun udah ketemu, ternyata feng shui-nya oke. Saya cuma bilang, alhamdulillah, puji Tuhan, berarti rezeki kita sama timnya kita deal. Jadi amati. Anda lihat gerak-gerik dia. Anda lihat amati dia. Kelihatan loh kalau orang bohong.
Kalau di sini ada jam terbang udah 15 tahun, udah 10 tahun, udah ada 5 tahun, Anda tahu lah ini hot buyer nih, ini pasti beli nih. Ini BU nih ownernya nih, pasti mau jual nih harga berapapun, pasti mau dijual karena tiap sehari 3 kali kayak minum obat ngelaporin gue nih, nanya udah ada bapak beli belum, ada yang nawar belum. Nah ini kelihatan nih gejala-gejala. Kalau Anda mau sakit, Anda punya gejala. Kalau Anda mau demam, Anda punya gejala. Kok gua agak nggak enak badan ya? Kok jangan sampai gejala-gejala Anda nggak bisa ada penciuman ya. Jangan sampai gejala-gejala Anda mencret ya. Jangan sampai gejala-gejala Anda pusing ya, itu bahaya. Gejala-gejala Anda bisa dibawa ke Wisma Atlet kalau gitu tuh. Hati-hati kalau itu ya. Jadi ada gejala-gejala orang mau beli kelihatan. Amati. Ingat sekali lagi, telinga Anda 2, mulut Anda 1. Banyak nanya, banyak mendengar. Marketing hebat tuh bukan marketing yang jago ngomong. Marketing hebat tuh yang jago nanya, paham kebutuhan si customer, itu marketing yang hebat. Ya, saya akan jawab dulu pertanyaan Pak Ahmad. Waktu yang tepat untuk follow up buyer setelah visit unit, kapan Pak Margo? Waktu yang tepat untuk customer follow up buyer, kalau saya bilang buyer itu kan ada namanya prime time. Jadi kalau saya ya mungkin masing-masing punya strategi ya. Kalau kata di media sosial itu ada algoritmanya. Waktu yang tepat itu saran saya kalau udah ini Anda say hello aja. Bisa kalau dilihat pagi, sore, karena sore itu waktu yang santai. Sore atau malam, pas dia mau timing. Sekarang kan kita bicara orang di sini mungkin 80%, 90% sebelum tidur bukannya berdoa, tapi sebelum tidur pasti pegang handphone. Ayo deh, sebelum tidur scrolling, namanya lihat-lihat, kepoin orang punya teman segala macam. Itu bisa aja pas mau istirahat Anda tanya say hello. Ya, kalau pagi-pagi bisa mereka sibuk. Ya kalau udah lihat hari ini, besoknya Anda tanya. Jangan pagi-pagi lah. Ya kan dia sibuk dengan kerjaannya. Siang, setelah makan siang, atau sore, atau malam. Ya, dan Anda nanya jangan tiap hari, kayak minum obat juga ya. Tanya, atau Anda kasih tip-tip tertentu supaya customer Anda tuh ingat Pak Ahmad. Ya, kalau Anda dia tertarik, Anda tinggal main inilah. Pak, ini unitnya tadi 4 ya Pak, Bapak lihat ya. Pak, tinggal 2 loh Pak. 2 lagi udah ditutup orang, Pak sayang loh Pak, jangan sampai unitnya nggak kebagian sama Bapak. Loh, Bapak kan udah suka dengan unit ini. Tinggal nomor 7 dan nomor 10 Pak. Saya nomor 7 aja ya Pak. Nomor 7 kan Ronaldo Pak. Ronaldo kembali lagi ke MU. Apa hubungannya kan? Ya kalau dia suka bola misalnya kan. Hubungan aja. Kasih ada bercanda-bercanda dikit lah. Jangan terus serius banget lah. Tanya nih cewek-cewek di sini. Kalau lihat laki-laki serius banget kan nggak enak. Ada bercanda-bercandanya lah. Jadi nggak terlalu garing malam dulu. Ya Pak Ahmad ya. Nah ini nih. Jangan bertengkar dengan pelanggan Anda. Nih. Ingat ya Bapak Ibu, Anda itu seorang marketing, Anda itu jangan ego Anda dikemukakan. Enggak Pak, enggak begini, ini begini. Ya, ikutin iramanya dia. Iya Pak, benar, tapi iya Pak, jangan bertengkar dengan pelanggan Anda. Ya, orang nggak suka dipotong kalau ngomong, orang nggak suka dijelek-jelekin. Orang nggak mau, wah enggak, Ibu Liu nggak begitu, Ibu Liu terusnya begini. Lu siapa ya? Itu jangan ikutin aja. Terus Anda kasih solusi. Jangan bertengkar. Artinya jangan berdebat. Ya, Anda bisa dibayangkan kalau Anda pernah lihat di TV ada namanya itu Jakarta Lawyer Club kayak apalah antara politisi dan politisi. Ini ada moderatornya di tengah. Tahu nggak? Politisi ini ngomong belum beres, ini udah nyerocos nih. Itu nggak bakal masuk. Ya. Makanya kalau Anda suami Anda atau istri Anda nyerocos, dua-duanya ngomong itu bertengkar. Makanya kalau istri saya lagi ngomong, saya nggak bakal ngomong, saya dengerin. Iya, udah beres lu ngomong, udah. Nah, gua ngomongnya enak. Sama, perempuan itu kadang-kadang pengen didengar doang. Pengen, padahal udah tahu solusinya. Sama, kadang-kadang pelanggan Anda pun pengen didengar doang. Anda dengar aja, iya Pak, baik Pak. Oh benar sih Pak, menurut Bapak seperti ini. Entah kalau kurang bagus, kasih tahu. Tapi Pak bagus seperti ini Pak, menurut saya lebih kasih. Jangan bertengkar. Karena semakin Anda bertengkar, dia akan tutup. Dia bukannya beli, malah sebel. Itu. Iya-iyain aja. Misalnya contoh nih, Pak Margo, saya nggak suka nih rumah warnanya biru. Saya lebih suka warnanya warna putih loh Pak Margo. Gue ngomong gini, ya sih Pak, warna putih lebih bagus. Kan intinya yang tempatin bukan gue, dia yang beli. Iyain aja. Warna putih bagus Pak memang. Saya juga cocok warna putih. Bener kan temanku? Iya Pak. Ya, gitu. Jadi ikutin irama dia. Supaya dia senang. Orang tuh senang dipuji lah. Ya. Coba nih ke Ibu Rere. Misalnya cari Ibu Rere. Waduh Ibu Rere pagi ini maskernya bagus banget tuh Ibu Rere. Puji di waktu yang tepat orang senang. Jangan tiap hari muji begitu. Ibu Rere pun enak. Ini orang apaan sih? Lebay gitu. Sama. Jadi jangan bertengkar dengan pelanggan Anda. Kalau bisa puji dia.
Ya, kata-kata sedikit buat dia happy, senang lah. Terus ya saya bilang, ajukan pertanyaan klarifikasi. Pak, menurut Bapak rumah ini seperti apa? Kenapa ya Pak ya? Bapak bilang kemahalan, alasannya apa ya Pak? Oh, saya di bawah cerita. Terus Anda kasih solusinya, Anda klarifikasi. Kalau misalnya di sini banjir misalnya, Anda klarifikasi. Pak, kemarin pas hujan besar nih, saya punya foto nih Pak. Ini Pak, saya ada berita di wilayah sini nggak banjir. Ini Pak, saya udah ngomong sama tetangga di sini banjirnya cuma sejam, itu pun setengah ban mobil itu cepat surut. Jadi ada, kalau bisa, ada clipping berita, ada informasi sekitar wilayah properti yang Anda jual, Anda save nih. Kalau saya di Cempaka Putih, saya save nih. Ada berita tentang Cempaka Putih, saya save. Jadi kalau apa-apa, malah suatu ketika pas hujan gede, saya suruh office boy saya, keliling dong. Keliling ntar foto-fotoin, takutnya pas dia ngomong di sini banjir, padahal nggak banjir. Jadi Anda harus punya data-data atau data-data yang properti yang udah terjual di wilayah Anda, yang udah belajar dengan yang tadi valuation itu. Wah, ini kemahalan nih. Menurut Bapak, dari mana kemahalan? Ini data yang terjual dari kami, ada data gitu. Jadi Anda ada klarifikasinya. Ajukan pertanyaan, Anda klarifikasi kalau dia menyanggah by data seharusnya. Jadi Anda seperti handphone lah, ada 3 kasih itu. Ini Pak, judulnya ini Pak, ini datanya. Jadi mereka kadang-kadang yang tadi bilang mereka cuma bluffing aja, mengejas Anda, menurunkan Anda supaya harganya turun, whatever, atau supaya Anda down. Makanya tadi saya bilang nomor 1, siapkan mental Anda. Kalau mental Anda nggak sebagai pemenang, ya susah banget untuk Anda jualan. Ya. Jawab keberatan dan tutup penjualan. Nah, ini yang sering terjadi di marketing properti, menjawab keberatan, tapi Anda lupa untuk closingnya, tapi Anda lupa untuk menutup penjualannya, ya. Jadi jawab keberatan, tutup penjualan. Gini, saya kasih apa ya? Saya kasih gambaran seperti ini ya. Nih, ada namanya tahapan presentasi closing. Tahapan presentasi closing ini, anggap ini lingkaran jam. Di sini, di ujung sini, di atas itu jam 12. Di sini jam 6, di sini jam 9, di sini jam 3. Jadi presentasi itu kayak jam. Ya. Kalau Anda presentasi, misalnya tahapannya Anda promosi di media, setelah Anda promosi di media, Anda bawa buyernya yang primary ataupun secondary. Setelah Anda bawa buyernya, dia lihat, terus ya ada langsung nego atau dia nggak cocok, ada lihat yang lain, dia 2, 3, 4, 5 properti yang Anda tawarkan. Setelah dia lihat dari 4 atau 3 properti dia suka, dari dia suka dia bisa kasih keberatan, terus di jam, anggap aja di jam 7 dia udah seneng, ya udah seneng Anda kasih keberatan, Anda langsung close aja gitu. Anda langsung eksekusi aja. Jangan nunggu ntar ke jam 12 atau ke jam 10. Kelamaan. Kalau di jam 6 dia udah suka, gejala-gejalanya udah senang. Pas lihat pertama dia udah nawar dan harganya nggak beda-beda jauh. Pas pertama dia lihat ini contoh. Pas pertama dia primer yang Anda jual itu udah cocok. Udah tawarin aja, udah closing aja. Bapak, tanda jadinya mau pakai nama Bapak atau istri Bapak. Bapak mau sistem pembayarannya, mau cicilan bertahap, apa mau KPR atau cash. Bapak rencana beli ini mau 3 atau 4 properti, ya jadi langsung closingin di sini. Jadi ada presentasi tahap di ini jam, anggap ini jam ya. Jadi kalau di presentasi di angka 9 dia udah tertarik, jangan nunggu sampai 12 atau 11, langsung closingin aja. Atau di angka 6 closingin aja. Itu kadang-kadang marketing yang nggak paham, dia presentasi terus sampai kata pemimpin saya, kata manajer saya, kata leader saya, kata prinsipal member partner saya, harus ada step-stepnya sampai ke 12. Ini kan baru nomor 7, belum ke nomor 8 sebenarnya. Enggak. Kalau memang nomor 7, nomor 8 udah tertarik, nomor 6 dia tertarik, dia udah mau, udah close aja. Jadi ada tahapan closing. Ya, ntar mungkin lebih detailnya bisa belajar dari negosiasi skill. Ini saran saya ya. Anda makanya harus belajar psikologi, harus belajar karakter orang seperti itu. Jawaban keberatan dan tutup penjualan. Ajukan pertanyaan yang klarifikasi. Oh iya. Ya. Ada nggak sih pembeli menyesal gitu? Coba chat dong. Yuk chat. Penyesalan pembeli apa sih yang pernah Anda alami? Saya menyesal ketemu dengan Ibu Nani
karena Ibu Nani selalu menawarkan properti saya dengan harga yang murah-murah. Kan enggak juga ya, saya menyesal beli dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad, ada nggak penyesalan pembeli yang pernah Anda alami, atau Anda pernah dicurhatin sama owner Anda atau buyer Anda menyesal beli dengan si A? Saya pernah, saya nyesel Pak Margo beli sama dia. Kenapa Bu? Wah, dengerin aja curhatannya dia. Oh. Akhirnya dia beli sama saya gitu. Ada ya, jadi mengatasi penyesalan pembeli kepada Anda. Menyesal karena kenanya telat, ada Pak. Daripada nggak kenal Pak Ahmad. Gua menyesal ketemu Ibu Liu, kenapa nggak kemarin Ibu Liu nanya sama saya. Saya menyesal ketemu Pak Ranu ya, mengatasi masalah dengan masalah tanpa runjem ya. Ya, jadi entar ada mereka menyesal gitu, kadang-kadang Anda hubungi, ini Anda udah agent yang kelima loh yang hubungi saya, ya. Saya pernah disakiti, saya pernah di ghosting, saya pernah mereka ngelisting bahwa pembeli kagak, katanya janji-janji pasuk mau ngejualin. Saya pernah tuh, ya, agentnya katanya ada pembeli bawa bayar nggak jelas. Saya macam-macam. Jadi mengatasi penyesalan pembeli kepada pembeli ke Anda itu, ya, atau pembeli itu pernah di apalah, ya seperti itu. Sasaran saya, Anda dengerin aja, dengerin, terus Anda senyum-senyum aja, Anda bilang terima kasih Pak, saya akan bantu Bapak dengan baik, saya akan bantu Bapak dengan proporsional. Karena biasanya kalau orang senang ke Anda, dia akan bicara ke 5 orang. Kalau dia nggak senang sama Anda nggak bagus, dia akan bicara ke 20 orang. Ya, nah biasanya kalau dia pernah mengalami di apa yang namanya itu menyesal ya, dia akan cerita ke Anda. Tugas Anda cuma dengerin aja, iya aja. Anda berikan yang terbaik aja. Itu perlu proses, perlu waktu gitu loh. Saya pernah ngalamin juga seperti itu. Ini kamu tuh broker yang kelima tuh. Makanya saya bicara kalau Pak ngelisting sama saya, ntar ada broker yang ke-6, ke-7, ke-8, terus Pak, dia ketawa. Ya deh, promosiin deh. Program lo apa? Dia bilang, ini program saya begini Pak. Buktikan ya, kita buktikan gitu. Ya, dia akan senang seperti itu. Oke, nah ini ada kata-kata, ada tiga kata-kata yang mujarab yang Bapak Ibu nggak boleh lupakan di kata-kata ini. Saya kasih 3 kunci kata-kata yang sangat efektif, yang sangat mujarab, yang sangat powerful. Nah, kata-kata ini bisa Bapak Ibu pergunakan di industri broker, bisa dipergunakan di rumah tangga, bisa dipergunakan di pergaulan, bisa dipergunakan dimanapun. Bikin kata-kata ini tepat pada intonasinya, pada waktunya, itu buat orang akan senang, buat orang akan bahagia, buat orang akan tidak akan melupakan dengan Anda. Apa sih kata-katanya? Simple. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Arebi yang hari ini datang di acara online Arebi yang angkatan 101. Semoga ilmu bukan pendapat ya, sharing saya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu di akhir tahun 2021 targetnya kecapai semua. Terima kasih Bapak udah beli properti lewat saya. Terima kasih ya Nak, Ibu bangga terhadap anak nih, anak walaupun ranking ke sekian. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ada satu cerita, semalam saya nonton podcast ya, ini cerita secara ini. Saya nonton podcast, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Deddy Corbuzier ya, Smart People, karena saya Smart People. Nonton podcastnya si Chandra Leo yang mau mati dia karena badai sitokin. Ya, dia cerita tuh di YouTube-nya Chandra Leo kemarin di interview sama Deddy ya, itu termasuk podcast yang berbawang-bawang dia tuh. Sempat netes air mata juga. Satu hal yang saya ambil dari ceritanya Chandra, cerita Chandra Leo, dia kan mau meninggal karena dia sama orang tuanya nggak jauh, ya, dia tinggal sendiri, ya. Nah, dia ngucapin minta maaf, terima kasih kepada ayahnya. Karena dia selagi sakit, silakan aja lihat ya. Karena selagi sakit, yang nemenin itu ayahnya. Sebegitu cintanya ayahnya, dia ngucapin terima kasih, berlinang air mata gitu loh. Nah, ucapan terima kasih itu Anda bisa terapkan di dalam
properti ini juga terima kasih ya Bapak Ibu udah nitip kucing sama saya. Terima kasih Bapak hari ini udah lihat sama saya. Terima kasih, terima kasih. Ini kata-kata simpel tapi ada mengandung apa ya? Mengandung yang tadi saya bilang sangat dahsyat sekali. Yang kedua selamat. Selamat ya Pak Rano ya hari ini ikut training ini. Selamat ya Pak Ahmad ya. Selamat ya Ibu Nani ya. Selamat Ibu Wati ya. Selamat Pak Ibu Yuli ya. Selamat Ibu Linda. Thank you Pak Saripudin. Selamat ya Anda ikutin training ini lulus. Selamat ya nak udah lulus sekolah. Selamat ya Ayah. Sekarang udah naik jabatan. Selamat ya Bapak Ibu udah beli properti ke kami. Selamat ya Bapak menempati rumah ini. Ucapan-ucapan itu yang simpel tapi buat orang tuh dahsyat banget pengaruhnya. Ya, terima kasih, selamat, dan terakhir Anda beruntung. Anda beruntung ikut training online Arabi ini karena Anda akan mendapat banyak ilmu. Anda beruntung masuk asosiasi ini, kantor Anda beruntung, makanya Anda harus ikut besok tanggal 17 September, ikut mindfulness, Anda akan mendapatkan sesuatu yang berharga untuk konvensi Anda closing. Anda beruntung Anda di industri ini karena industri ini tidak ada matinya. Industri ini dalam kondisi apapun akan terus profit. Dibuktikan buat teman-teman saya di industri ini di saat ini tadi saya bilang malah keuntungannya bisa 100%, malah ada kantor yang meningkat 20-30%. Anda beruntung hari ini ikut training online Arabi. Anda beruntung beli rumah ini. Anda beruntung listing Anda beruntung. Terima kasih, selamat, Anda beruntung. Kata-kata itu Anda ucapkan di waktu yang tepat, di intonasi yang enak, maka orang akan senang ke Anda. Ya, itu. Jadi kata-kata itu yang buat orang tuh apa ya? Senang Anda. Ya. Gilang, waktu saya sampai jam berapa ya Gilang? Lupa deh. Takutnya nyerah terus 11.45. Hah? Sampai setengah 12 itu langsung istirahat, nanti masuk lagi jam setengah 1 misalnya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Oh iya. Aman Pak. Jangan, takutnya kelewat, sorry gila. Suka lupa saya. Jangan mengambil uang dan lari. Artinya, ingat ya Bapak Ibu, kapitalisasi industri ini sangat besar sekali. Orang beli rumah dalam hidupnya bisa 2 atau 3 kali. Ya, yang end user bisa dia udah beli jual lagi ya, atau dia beli buat anaknya 2 atau 3 kali selama siklus hidupnya. Tapi kalau investor bisa aja beli, dia jajan tiap tahun bisa 2 atau 3 unit. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan madu di mulutnya, orang senang ke Bapak Ibu, tidak lari. Tadi ada bertanya pelayanannya baik, dia akan ke Bapak Ibu lagi. Jadi jangan sampai hit and run. Untung terus Bapak Ibu memberikan kesan yang nggak baik atau membuat Pak ini kan ada begini Pak, ini developer ini akan bangun ini Pak. Mungkin ada menjanjikan janji-janji palsu yang dia beli ternyata kenyataannya nggak ada gitu. Besok Bapak Ibu di WhatsApp lagi nawarin properti yang lain, di blacklist, di blok, atau minimal nggak bakal dibalas gitu, dicentang biru 2 tapi nggak dibalas. Jangan mengambil uang dan lari, artinya ada juga yang bohong-bohongin customer saya. Ingat, kapitalisasi industri ini sangat besar. Orang-orang sukses di industri ini adalah orang-orang yang repeat order closingnya, jadi nggak banyak presentasi. Saya punya temen ya repeat, apalagi kalau Anda pegang investor. Kalau Anda pegang investor udah percaya, dia tuh ada namanya tuh belanja properti. Jadi Anda tinggal telepon, Anda tawarin produknya, dia ada percaya. So, dia akan ngomong, ya udah lu tutup aja, lu beli aja. Seperti itu. Jangan bikin sesuatu yang membuat dia tuh hanya untung sesaat, sayang gitu. Ya, saya pernah ada punya customer bisa beli 4 kali berturut-turut sama saya. Karena kan kita memberikan pelayanan after service-nya harus bagus. Ingat sekali lagi, kapitalisasi industri ini sangat besar. Jangan hit and run. Jangan mengambil closing sekali, Anda lupain. Udah closing, ya Anda maintain tuh. Yang tadi maintain, tadi sini tangin. Ingat ingat hari lahirnya dia tadi slide terakhir ya. Meminta customer Anda untuk memberikan rekomendasi. Setelah dia kenal, senang sama Anda, suka Anda layani, minta rekomendasi kayak orang asuransi. Bapak, Ibu, saudaranya, kadang nggak diminta aja, dia suka kasih. Pak Margo, itu adik saya lagi nyari properti. Pak Margo, bos saya lagi nyari gedung. Pak Margo, ini ibu saya mau jual propertinya di daerah. Oh, banyak kan dikasih rekomendasi.
Kita nggak minta aja dikasih loh, kalau dia senang sama kita. Ya, kalau dia nggak ini, kita minta lah, Pak, terima kasih loh, udah beli ke saya, ke Rano, Bapak, ntar kalau ada apa-apa, ada namanya di sini gerak cepat ya, sigap ya, tindak lanjut cepat ya, gercep ya, gerak cepat ya, Bapak ntar saya akan saya bantu. Semoga Bapak menempati rumahnya. Nah, dia senang. Ntar ujung-ujungnya ini para Bapak mungkin ada teman atau saudara atau lingkungan teman-teman Bapak yang mau rencana jual beli properti, ntar silakan jangan lupa ingat saya Pak, hubungi saya. Meminta customer Anda rekomendasi. Don't forget, jangan lupa itu, karena itu kalau dapat rekomendasi dari pembeli Anda atau penjual Anda, itu lebih gampang Anda untuk meyakinkan orang tersebut. Pak, saya dapat nama Bapak dari Ibu Wati nih Pak, nah, bla 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 bla. Oh ya, Bu Wati saya kenal, lebih enak. Minta rekomendasi ke mereka. Ya, tindak lanjuti cepat, gercep, gerak cepat ya. Jangan kalau Anda di WhatsApp lama, nggak cepat gitu, orang akan lari gitu. Jadi ada saat kalau Anda merasa keganggu, punya 2 handphone lah, atau 2 nomor, satu memang buat jualan, satu lagi buat keluarga. Kalau buat jualan tuh 24 jam. Jangan sampai dia nanya, Anda jawabnya lama, dia akan lari ke orang lain. Gerak cepat, tindak lanjutnya cepat. Ya, kalau dia ada kendala atau udah beli terus ada hal-hal yang perlu dibantu, Anda bantu. Kalau enggak, dia akan lari ke bendera lain, dia akan lari ke broker lain, dia akan lari ke marketing lain. Ya, zaman sekarang itu kecepatan itu sangat perlu. Jangan sampai di WhatsApp-nya jam 10 Anda jawab kan jam 1 siang. Waduh, sorry ya, udah lari, hilang ke bendera lain. Seorang broker agent khusus itu ya, kalau Anda sibuk, Anda harus punya PA ya, personal assistant Anda. Atau ada juga kalau di chat, karena yang jawab tuh robot. Terima kasih sudah hubungi saya, bla bla bla, boleh-boleh aja sih. Ya, kelihatan tuh kalau yang balas itu robot. Ya. Nah, ini gerak cepat, berikan komitmen Anda seorang broker, seorang agent. Pak, komitmen saya memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak. Komitmen ya, jangan yang tadi, jangan ngomong kalau ada komitmennya. Kan sama juga, wanita tuh pengen laki-laki yang komitmen. Ya, omdo doang, kagak ada buktinya. Ya kan? Komitmen, ya. Harus memberikan komitmen ke customer, supaya customer itu senang sama Anda. Nah ini, ingat hari penting mereka. Nah makanya kalau ketemu customer, kalau dia minta KTP-nya, Anda foto, Anda ingatkan tuh hari ulang tahunnya, Anda catat. Tapi zaman sekarang, boleh-boleh zaman sekarang, kalau saran saya, Anda follow dia punya media. Dia punya IG-nya, dia punya Facebook-nya, atau dia punya YouTube-nya, atau dia punya TikTok-nya, atau status WhatsApp-nya. Ingat ke mereka, apalagi mereka belum beli, Anda cuma kasih jempol doang. Setiap mereka posting, Anda kasih jempol. Ya, ini sekarang punya penyakit di like orang. Gue di like nih senang. Cuma gini doang gratis loh. Ya cuma subscribe doang gratis loh. Ya subscribe gue juga senang, follow gue juga senang. Ya kasih like, kasih wah kalau ada sesuatu ucapin selamat ulang tahun. Apalagi di Facebook ketahuan tuh di hari ulang tahunnya. Kalau dia tidak masukin nomornya benar ya, karena suka kasih tanggal nomornya yang berubah berbeda. Kasih selamat ulang tahun, ucapin apa, ingat hari-hari penting mereka, hari pernikahannya, hari anaknya lulus, anaknya di wisuda, wah senang tuh, ingat kalau Anda follow medianya, dia biasanya akan posting di medianya. Nah dia makanya kalau itu di follow si customer Anda, IG-nya, Facebook-nya, whatever. Tapi kalau di media sosial nggak ada, ya minimal Anda ingat hari ulang tahunnya, hari pernikahannya, di WhatsApp lah atau di SMS lah minimal. Ya kalau bagus, kalau Anda ingat lagi, kalau Anda lebih keren, Anda kirim kue pas hari ulang tahunnya. Nggak bakal lupa tuh ke Anda. Kue harganya cuma 300-400 ribu, tapi dia akan reminder Anda terus dan dia akan kasih rekomendasi ke Anda. Itulah marketing yang hebat. Ya. Ini ada satu istilah ya, setiap peluang bisnis memiliki kesulitan. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan, di dalamnya mempunyai peluang yang memberikan keuntungan. Bagus ya? Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan, di dalamnya mempunyai peluang yang memberikan keuntungan. Jadi, jika customer Anda punya keberatan, customer Anda punya penolakan, Anda harus bisa menghadapi, Anda harus bisa menangani,
Anda harus bisa mengatasi sehingga Anda closing, sehingga Anda jualan. Ya lebih detailnya nanti kita negosiasi di habis ini ya. Jadi setiap kesulitan, setiap hambatan itu membuahkan satu peluang. Peluang untuk Anda jualan, peluang untuk Anda mendapatkan closing yang bertubi-tubi. Ya. Terakhir dari saya, ya. Terima kasih.